Nah, jadi ini coba kita tanyakan ya. Tulang apa Pak niki? Tulang igo. Tulang igo nggih. Oh, nggih nggih. Niku asale tenggih teng celak Dewata Cengkar niku, Bang. Oh, nah teman-teman sekalian. Ini Mas, ini tulang manusia, jadi igo. Berarti niku sisa-sisa carane kokohe Prabu Dewata Cengkar. Kokoh ngoten Pak nggih. Nggih. Kokoh niku bahasa Jawa itu kokoh itu makanan yang tidak habis, itu namanya kokoh. Tapi kokoh itu bukan berupa nasi, melainkan berupa tulang berulang manusia. Parang apa Pak Sinten jenengan, Pak? Parang apa Pak Sinten jenengan? Pak Suparmin. Inilah sekumpulan kehidupan di sebuah perkampungan kecil dan terpencil yang lokasinya dekat sekali dengan bekas kediaman manusia predator yang wujudnya pun manusia, namun manusia tersebut pemakan daging manusia, Prabu Dewata Cengkar, yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Selanjutnya, tidak jauh dari kawasan perkampungan ini, warga setempat pernah ada yang menemukan tumpukan atau timbunan tulang-tulang manusia beserta tengkoraknya yang merupakan sisa atau kokoh dalam bahasa Jawanya yang dimakan Prabu Dewata Cengkar pada masa itu. Kokoh adalah kosakata bahasa Jawa yang artinya pada saat orang makan, makanan yang tidak habis itu namanya kokoh atau sisa. Selanjutnya, lokasi ini berada di seputaran Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Alkisah pada masa itu, tidak jauh dari perkampungan ini ada sebuah kerajaan besar yang namanya Medang Kamulan. Raja tersebut bernama Prabu Dewata Cengkar. Raja Prabu Dewata Cengkar punya kebiasaan yang tidak dimiliki atau tidak ada di kerajaan manapun. Kawula atau rakyat kerajaan Medang Kamulan pada saat itu, setiap rumah atau zaman sekarang setiap kakak harus menyetorkan seseorang karena sang raja yang merupakan makanan khas pokok atau makanan pokoknya bukanlah beras atau sayuran, melainkan manusia. Jadi para rakyat atau para kawula pada masa itu diwajibkan harus menikah dan harus punya anak. Berita dan cerita kebiasaan Prabu Dewata Cengkar pada masa itu melebar kemana-mana dan terdengar oleh seseorang bernama Aji Saka. Aji Saka ditemani oleh dua orang ajudan atau abdi bernama Dora dan Sembada. Kendatipun mereka hanya bertiga, namun punya keinginan untuk menumbangkan kekuasaan Prabu Dewata Cengkar, namun dengan beberapa siasat. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin tahu bagaimanakah siasat dan alur ceritanya, simak selengkapnya konten video YouTube ini dari awal sampai tuntas. Sambil Anda menyimak mengikuti alur kronologi cerita tersebut, kali ini sambil mengikuti rute petunjuk arah menuju ke lokasi itu. Kita mulai, ini adalah jalan raya dari Wirosari atau Purwodadi menuju Kabupaten Blora. Yang tepatnya kita berada di seputaran Bledug Kuwu. Di sini ada patung Aji Saka dan patung Prabu Dewata Cengkar. Lokasi ini merupakan lokasi wisata yang fenomena alamnya masih ada kaitannya dengan kejadian Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka, serta Joko Linglung putra Aji Saka yang wujudnya seekor ular. Selanjutnya dari seputaran Bledug Kuwu kita ke arah Blora.
Setelah nanti sampai pertigaan atau pasar sulur, kita ngambil ke kiri. Nah, sekarang kita mulai awal mulanya cerita Aji Saka dengan kedua orang ajudannya bernama Dora dan Sembada melangkah menumbangkan kekuasaan Prabu Dewata Cengkar. Pada saat itu Aji Saka dengan kedua orang abdinya numpang tinggal di rumah seorang janda bernama Mbok Rondo Sangkek yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat keraton Prabu Dewata Cengkar. Pada suatu malam, Aji Saka terasa kebelet ingin buang air kecil, lalu keluar dari rumah Mbok Rondo Sangkek dan buang air kecil di samping rumah. Kebetulan di situ ada sebuah tempurung yang melumah lawan kata dari tengkurap. Keesokan harinya, seekor ayam jago milik Mbok Rondo Sangkek setelah berkokok turun ke tanah dan meminum air tersebut. Kurang lebih sekitar 1 minggu setelah minum air tersebut, ayam jago itu bertelur, namun telurnya hanya 1 butir. Tentunya ayam jago itu pun dalam hati berkata begini, saya ini jantan tetapi kok bertelur. Namun karena ayam tidak bisa ngomong, maka telur itu pun dierami sampai menetas. Setelah telur tersebut menetas, wujudnya bukanlah anak ayam melainkan seekor anak ular sebesar jari kelingking. Ayam jago itu pun semakin kaget karena capek-capek mengerami anaknya wujudnya ular lagi. Tetapi apapun wujudnya, ayam tersebut juga punya naluri untuk mengasih makan, mengasuh, dan memelihara anaknya. Walaupun yang diberikan oleh ayam jago terhadap ular tersebut tidak sesuai dengan selera ular itu. Selanjutnya, anak ular tersebut lama-lama pun tidak nyaman dengan apa yang diberikan oleh ayam jago tersebut. Akhirnya ayam jago itu ditinggalkan dan memilih hidup liar, pergi masuk ke semak-semak dan berpisah dengan ayam jago itu. Tentunya ayam jago itu pun tidak kuasa lagi untuk menahan kepergian anak ular tersebut dan membiarkannya. Aji Saka dengan kejadian itu benar-benar tidak tahu dan benar-benar tidak menyadari. Karena Aji Saka bersama kedua orang abdinya selama tinggal di rumah kediaman Mbok Rondo Sangkek fokus mengawasi kerajaan Prabu Dewata Cengkar dan mencari kelemahan dari Ratu Dewata Cengkar tersebut. Aji Saka dalam keseharian agar tidak dicurigai oleh punggawa kerajaan, salah satu abdinya dikasih tugas untuk membawa dan menjaga keris. Selanjutnya, lama kian lama para rakyat atau kawula kerajaan Prabu Dewata Cengkar males untuk nikah dan males sekali untuk punya anak. Karena nanti tiwas memelihara anak, ujung-ujungnya anak tersebut harus dipersembahkan ke Prabu Dewata Cengkar. Acaranya pegane bolang. Oke, setelah dari pasar sulur kita ke arah utara, kita menjumpai rel, tetapi ini bukan rel bengkong. Mbak, dari tangan Mbak, leteng petilasan apa itu namanya ya? Dewata Cengkar tuh terus ke sana Mbak. Dewata Cengkar. Dewata Cengkar. Nggak tahu. Selo Aji, Aji Soko. Nggak tahu. Oh, nggih. Kalau kan dari Jawa Timur ini mau ke sana gitu. Konon kan dulu ada orang tuh suka makan daging manusia itu loh Mbak. Sama enggak dengar? Udah lama kok Mbak.
Awas Bu, dicekeli Bu. Loh, jek ono sing lewat iki. Pada masa itu, di kawasan kerajaan Medang Kamulan untuk kalangan kaula dan rakyat cilik sebenarnya tidak merasakan kekurangan atau tidak merasakan paceklik. Untuk makan selalu ada karena semakin lama jumlah penduduk semakin sedikit, sedangkan lahan perkebunan atau persawahan tetap masih luas. Namun perasaan cemas dan was-was dan rasa takut selalu menyelimuti keseharian kawula dan rakyat. Beda lagi dengan Prabu Dewata Cengkar. Semakin hari semakin sulit untuk mendapatkan makanan pokok karena jumlah penduduk semakin berkurang. Yang ada kalangan penduduk yang sudah lansia. Ya, katanya kalau sudah lansia itu tidak enak, rasanya ada wengur dan tengik-tengik begitu loh katanya ya. Setelah Dewata Cengkar sudah mulai merasakan kesulitan untuk mendapatkan makanan pokok, saatnya Aji Saka untuk mengumpankan diri ke Dewata Cengkar. Pada suatu hari, Aji Saka menawarkan diri kepada prajurit yang selalu mencari orde makanan untuk dipersembahkan kepada Dewata Cengkar. Tentu saja tawaran itu pun langsung disetujui dan diiyakan oleh prajurit. Aji Saka diajak menghadap ke keraton dan dihadapkan ke Prabu Sinuwun Dewata Cengkar. Namun Aji Saka pun punya sebuah permintaan sebelum Dewata Cengkar mengkonsumsinya. Aji Saka punya permintaan minta sebidang tanah yang panjangnya sepanjang kain atau sorban yang dibawa. Tanpa dipersulit, permintaan Aji Saka langsung disetujui oleh Prabu Dewata Cengkar. Dasar Prabu Cengoh, Prabu Koclok, dan Prabu Koplak. Prabu Dewata Cengkar yang cengoh itu pun tidak menyadari sebuah siasat yang sudah direncanakan oleh Aji Saka. Aji Saka memberikan salah satu ujung kain sorban tersebut kepada Dewata Cengkar. Diajak untuk mengukur panjangnya tanah yang diminta. Selanjutnya Aji Saka diam di tempat. Dewata Cengkar karena sudah tidak tahan menahan lapar, ingin segera untuk mengukur tanah yang diminta. Ujung sorban ditarik ke belakang sekencang mungkin. Kemudian Aji Saka menyeblakkan atau mengobat-abitkan kain tersebut sehingga Dewata Cengkar yang cengoh itu terpelanting ke atas sampai ke laut selatan, masuk anjlem di air laut. Karena ada semacam pantangan atau pemali besar bagi Dewata Cengkar untuk tersentuh air laut, maka seketika itu pula Dewata Cengkar berubah wujud menjadi seekor bajul. Bajul itu buaya ya, ya katakanlah buaya putih atau bajul putih. Selanjutnya, Aji Saka walaupun berhasil mengalahkan dan menumbangkan kekuasaan Prabu Dewata Cengkar, namun niat benak dalam hati bukan kok ingin merebut kerajaan tersebut dan ingin menjadi raja, melainkan untuk menjadikan kawula rakyat Medang Kamulan lebih tenang dan tidak ada was-was atau ketakutan lagi.
Baiklah para pemirsa, sekarang kita sudah sampai di lokasi. Cungkup yang terlihat pada gambar tersebut merupakan bekas persujutan atau petilasan Aji Saka yang terletak di Desa Medang Kawitan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Setelah ini kita datang ke tempat bekas keraton Prabu Dewata Cengkar yang sampai sekarang masih sangar aura mistisnya. Selanjutnya untuk kalangan budayawan Jawa, tentunya Anda sekalian pernah mendengar atau bahkan tahu, seringkali melihat dan membaca tulisan aksara Jawa. Jadi pertama kali muncul aksara Jawa itu prakarsa dari Aji Saka. Nah iya kan, jadi sejak dulu maksudnya begini, sejak saya masih SD saya seringkali diulang oleh guru bahasa daerah, itu disertai dengan cerita asal mula aksara Jawa. Jadi pencetus aksara Jawa pertama kali adalah Aji Saka, dan inilah satu-satunya petilasan Aji Saka yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Jadi petilasan Aji Saka dengan keraton Raja Prabu Dewata Cengkar itu jaraknya sekitar 400 meter, terhalang persawahan. Jadi Anda perhatikan baik-baik ya. Nah ini adalah petilasan pertapaan semedi atau persujutan Aji Saka. Terus kamera ini kita putar ke kanan, ada persawahan. Terus setelah persawahan itu ada sebuah gerumbul. Jadi gerumbul itu dulu merupakan keraton atau istana Sang Prabu Dewata Cengkar. Selanjutnya letak petilasan Aji Saka ini bersebelahan dengan rumah serta sekolah madrasah ibtidaiyah kalau tidak sanawiyah ini ya. Pokoknya di pinggiran perkampungan. Jadi bagaimanapun juga warga di perkampungan ini bila bikin rumah itu tidak terlalu dekat-dekat amat dengan tempat lokasi petilasan keraton Dewata Cengkar. Nah sekarang dari petilasan Aji Saka, petilasan persujutan atau pertapaan ini, kita akan menuju ke lokasi bekas keraton Prabu Dewata Cengkar di sana itu. Oke, dilanjut. Sekarang kita berjalan menuju ke tempat bekas keraton Dewata Cengkar. Menurut keterangan warga setempat, seringkali mendapati atau menemukan perabotan-perabotan kuno seperti lumpang atau lesung yang ada ukiran yang khas dengan sebuah kerajaan Buto. Dan juga perhiasan-perhiasan mewah yang terbuat dari emas yang berbentuk atau bentuknya itu berupa perhiasan, bukan emas batangan. Selain itu, warga setempat pun pernah menemukan tumpukan atau tulang-tulang yang berserakan, bahkan ada juga tulang tengkorak. Mengenai tulang-tulang tersebut, bukan kok tulang wedhus atau tulang kambing atau tulang sapi. Dan kebanyakan warga pun meyakini tulang-tulang itu bukan tulang peninggalan kejadian tahun 65, namun diyakini tulang itu adalah sisa makanan Prabu Dewata Cengkar di masa itu. Dan di perkampungan ini ada seorang warga yang memang mata pencahariannya itu mencari emas di alam bebas, pernah menemukan sebuah lesung batu yang beratnya sekitar 5 ton, ada abjad Hono Coroko atau aksara Jawa. Diyakini di batu itulah dulu awal mulanya Aji Saka menuliskan 20 abjad aksara Jawa. Selanjutnya tonton sampai usai, jangan skip dulu ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak yang ada di warung.
Selanjutnya mengenai lokasi bekas keraton Prabu Dewata Cengkar itu, saya jelaskan ya, dari perkampungan itu. Nah, Anda perhatikan di sana itu perkampungan, jaraknya sekitar 500 meter ya. Itu perkampungan Medang Kamulan. Jadi perkampungan yang dekat dengan tempat keraton Medang Kamulan itu masih bernama Medang Kamulan. Terus lokasinya rumah kediaman Mbok Rondo Cangkek. Dari gerumbul depan itu atau petilasan keraton Dewata Cengkar itu ke arah kiri, dari sini berjarak sekitar 1 km, terhalang atau terpisahkan dengan persawahan. Sebenarnya dekat ya, tidak sampai 1 km. Baiklah, sekarang kita mendatangi lokasi keraton tersebut. Anda ikuti sampai tuntas. Dulu emang itu ada. Oh, berarti dulu Ya. yang merupakan bekas petilasan bangunan keraton Ratu Prabu Dewata Cengkar niku betul niki, Pak nggih? Nggih, Betul, nggih, asli. Lokasi mriki. Mriki. Niki Terus, kan tempat pintu itu benteng, pintu masuk. Kalau yang dibilang kotanya sebelah timur sana, ini bentengnya, pintu masuk. Ini pelenggahane Ratu Dewata Cengkar bilangnya gitu. Nggih. Nah, Ratu Prabu Dewata Cengkar niku teng cerita napa mawon, di cerita versi apapun gitu, baik ketoprak maupun cerita sejarah dan lain sebagainya atau cerita rakyat, niku sosok ratu yang pada saat itu doyan memakan manusia, kan ngoten nggih? Ya, Nggih. gitu. Seperti itu. Ya. Mungkin karena ratunya seperti itu sehingga bisa jadi warga setempat itu gigu apa gimana ya, ketakutan Pak ya, sehingga sampai sekarang tempat ini dibangun seperti ini sekedar untuk pengingat saja, karena kalau itu diterus-terusin bisa jadi nanti akan ada opini apa gimana, itu berarti warga sini keturunannya Prabu Dewata Cengkar apa gimana gitu Pak ya. Jadi sebenarnya warga setempat membangun ini sedemikian rupa, sesederhana ini ya untuk sekedar menandai, karena ya warga setempat pun merasa gimana ya, merasa kurang serak gitu dengan cerita Dewata Cengkar yang pada saat itu terus-terusan itu nggak enak. Nggak enak gitu ya. Karena uang kok mangan uang kan gitu ya. Tetapi namun di samping itu juga bangga dengan adanya Aji Soko, Aji Saka, yang dikenal karyanya itu apa, warisannya itu berupa huruf aksara Jawa. Jadi huruf aksara Jawa yang ada di Jawa ini itu bersumber dari sejarah yang kaitannya ceritanya, yang cerita kaitannya dengan Prabu Dewata Cengkar juga nggih Pak nggih. Oh nggih nggih nggih. Ini Bapak ini merupakan warga setempat. Nggih. Jadi real bahwa ini adalah petilasan bekas keraton Prabu Dewata Cengkar dan Aji Saka. Kita di perkampungan yang tidak jauh dari bekas petilasan Prabu Dewata Cengkar. Dari kalangan bapak-bapak yang ngopi di warung ini, tentunya mereka pun ada yang merokok. Dan dari para yang merokok itu, Anda perhatikan ya, itu bapak yang tinggi besar yang berkumis itu. Nah, itu peninggalan ini setunggal ini. jadi once, kalau orang Jawa mengatakan once yang dipakai untuk merokok bapak itu, ini terbuat dari iga manusia. Ini once ini ya.
Nah, Anda perhatikan ini adalah iga manusia. Tapi manusia di masa itu bukan iga manusia di makam. Kalau iga manusia di makam ya nanti jadi urusan. Tapi karena inilah iga manusia di zaman Dewata Cengkar, mereka itu mendapatkan di sawah, di lokasi sawah seputaran kerajaan Dewata Cengkar. Selanjutnya yang dipakai bapak itu tadi kan seperti balung yaitu ya, saya curiga tulang ya. Katanya yang dipakai untuk menghisap rokok ini adalah once. Ini terbuat dari tulang manusia, Pak. Cengkar manusia. Oh, jadi ini betul Pak, ini tulang manusia nggih? Iya. Tapi zaman kurban. Nggih. Oh, nah, jadi ini once untuk ini ya, apa namanya ya? Ini kata warga setempat itu juga mendapatkan di seputaran lokasi bekas Dewata Cengkar. Dan ini sepertinya niki tulang manusia, Pak. Oh, tulang apa Pak niki? Tulang igo. Tulang igo nggih. Oh, nggih nggih. Niku asale tenggih teng celak Dewata Cengkar niku, Pak. Oh, nah teman-teman sekalian. Ini Mas, ini tulang manusia, jadi iga manusia, tapi manusia di zaman Prabu Dewata Cengkar. Berarti ini jenengan menemukan tulang di sawah. Nggih. Bekas sisa makanan itu ya. Iya, betul. Dewata Cengkar ini Dewata nggih. Cengkar. Ini tulang-tulang. Ini salah setunggalnya peninggalannya tasik setunggal iki. Iki kudu kadol ae kok. Nah, itu Peninggalan zaman. itu juga seringkali ditawar orang, padahal tidak dijual, tapi seringkali ditawar orang karena itu tulang manusia purba di masa itu, bukan manusia di zaman sekarang ya. Sirgo larang Jadi di liko masa igo. Itu tulang apa Pak ini Pak? Termasuk tulang apa? Tulang iga. Iga manusia. Iga. Oh, tulang iga manusia. Dibuat once. Oke, dilanjut. Mengenai 20 abjad aksara Jawa yang pernah ditulis oleh Aji Saka di sebuah batu atau di batu tersebut, diduga kuat atau kemungkinan besar ada di balik sebuah lumpang yang tengkurap yang selama ini ada di depan rumah warga. Anda perhatikan, kita melihat sebuah cungkup kayu. Cungkup kayu itu berisi lumpang. Lumpang itu atau lesung ya, katakanlah lesung lah. Jadi tadi itu saya berulang kali mengatakan lumpang, yang dimaksud adalah lesung. Lesung tersebut itu di sini ditengkurapkan. Jadi yang bawah itu datar. Terus lesung ini ada ukiran motif ukiran kerajaan Buto atau kerajaan raksasa. Anda perhatikan, kalau kita melihat wayang itu kan ukiran mahkotanya itu seperti ini. Dan bentuk lumpang ini itu datar, yang datar beri di bawah. Nah, jadi yang datar itu di bawah. Pada saat lumpang ini ditaruh di sini, ada tulisan aksara Jawa, namun pemiliknya Bapak Suparmin pada saat meletakkan lumpang ini tidak sempat mengamati tulisan aksara Jawa tersebut. Dan rumah kediaman ini atau perkampungan ini masih satu kampung dengan tempat petilasan Aji Saka. Selanjutnya bagi Anda sekalian, mungkin ya ada pihak yang ingin membuktikan apakah betul lumpang itu bila dibalik ada 20 abjad aksara Jawa. Monggo silahkan didatangi di sini dan silahkan diwalik kalau bisa membalik. Dari awal saya mengatakan kemungkinan besar atau diduga. Nah, jadi bisa benar, bisa salah. Makanya sejak itu ada sebuah mitos kepercayaan bila aksara Jawa dibaca secara dibalik dari belakang itu ngoto bogomo, nyoyo jodopo, lowo sotodo koroconoho, itu punya khasiat. Nah, begitu pula siapa yang bisa membalik lumpang yang ada
20 abjad aksara Jawa ini luar biasa sekali. Karena ini beratnya biarpun kecil, berapa ton Pak niki Pak? 5 ton. Jadi lumpang ini beratnya itu 5 ton. Bagi Anda yang bisa membalik lumpang ini, nanti tulisan aksara Jawa yang dibalik lumpang itu seperti apa, Anda akan tahu yang sebenarnya. Nah, sampai di sini mungkin Anda bisa memahami ya. Nah, jadi kan seringkali kita mendengar mitos aksara Jawa bila dibaca dari belakang atau dibalik atau diwalik itu punya khasiat. Nah, makna yang sebenarnya kurang lebih, barang siapa yang bisa membalik lumpang yang ada aksara Jawanya ini, ya luar biasa, kurang lebih seperti itu. Nah, bagi Anda sekalian, mengenai konten video YouTube ini jangan dulu tergesa-gesa mencela. Misalkan ya, ini saya berada di lokasi kejadian yang benar-benar berada di seputaran bekas kerajaan Dewata Cengkar yang ada kaitannya dengan cerita Aji Saka yang melahirkan 20 abjad aksara Jawa, yaitu Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Monggo Botongo. Pada video kemarin itu saya salah membaca, itu dihujat, dikomplain netizen sak jagat ya. Kan pada video kemarin itu saya membacanya Hono Coroko, Doto Sowolo, Monggo Botongo, Podo Joyonyo. Nah, seharusnya Podo Joyonyo dulu, terus Monggo Botongo. Andai kata 20 abjad aksara Jawa itu dibaca dari belakang, kan begini: Ngoto Bogomo, Nyoyo Jodopo, Lowo Sotodo, Koro Conoho. Nah, teman-teman sekalian, perkampungan di sini itu udaranya itu panas sekali ya, karena jarang sekali pohon-pohon yang ada ditanam di sini, Jadi cuacanya memang agak panas, dan di sini itu kalau kita amati masih ada tradisi-tradisi dahulu yang belum berubah. Misalkan halaman rumah atau pelataran yang berupa rumput dan juga lantai yang berupa tanah. Nah, itu tradisi ya, itu ya. Karena alami, maksudnya begitu. Bukan kok warga setempat itu tidak bisa membangun, itu tidak. Jadi misalkan seperti ini, ada juga ini yang sudah dipaving. Tetapi kebanyakan memang mereka-mereka itu untuk halaman rumah itu masih berupa pelataran rumput. Seperti ini ya. Nah, Anda amati ya, Anda lihat. Oh, ini rumah kosong ya ini ya. Selain rumah kosong ini, di depan-depan sana itu memang banyak sekali pelataran rumah yang masih rumput. Oke, dilanjut dengan kita belusukan melihat suasana di sini. Di sini ada juga pengrajin kerupuk warna merah-merah ini ya. Ini kita syuting dulu kerupuknya. Ini kerupuk apa ini ya? Kok abang-abang gini ya? Tapi karena tuannya tidak ada, jadi kita nyuting-nyuting saja. Nah, bangunan kayu yang masih khas dengan di era dulu masih banyak di sini. Monggo. Oh, berarti di balik lumpang niku lek saged diwalik itu berarti ada tulisan Hono Coroko Roto nggih Pak nggih. Ada 20 lebih. Lebih ya? Oh, berarti kemungkinan besar disitulah. Pokoknya ngeten nggih, lumpang niku lek diwalik itu ada tulisan abjad Hono Coroko nggih Pak nggih. Ada 20 lebih nggih. Lebih nggih. Kan Hono Coroko itu enten suku, enten wulu, enten taling tarung, enten pangkon kan ngoten nggih. Kinten mawon. Hono Coroko niku. Nggih. Oh, berarti niku carane petunjuk
abjad 20 sak sandangane, sak pangkone, sak wulu sukune, sak layare ngoten niku nggih. Oh nggih. Dan selanjutnya mengenai gambaran Prabu Dewata Cengkar. Nah, ini adalah patungnya.